Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ibu ucapkan kepada siswa-siswi yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat selama belajar dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Nimade Swastini. Ibu akan menyajikan materi pelajaran di kelas 8 terkait dengan relasi dan fungsi. Sebelum kita lanjut, Ibu mau mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan yang harus kita jalankan selama kehidupan new normal ini. Adapun di antaranya yaitu yang pertama, rajin menggunakan masker jika berpergian keluar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, lakukan social distancing atau menjaga jarak. Yang keempat, menghindari keramaian atau kerumunan. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai dengan materi pembelajaran yaitu relasi dan fungsi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menentukan pengertian relasi. Yang kedua, mengetahui bentuk penyajian relasi. Yang ketiga, menentukan pengertian fungsi. Yang keempat, menentukan fungsi dan bukan fungsi. Yang kelima, menentukan domain, kodomain, dan ring. Yang keenam, menentukan banyaknya fungsi dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Yang ketujuh, menentukan nilai fungsi. Itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa itu himpunan? Tentunya kalian masih ingat dengan materi himpunan yang pernah kalian pelajari pada kelas 7. Adakah yang masih ingat apa itu himpunan? Ada? Ya. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Di sini ditegaskan bahwa anggota himpunan didefinisikan dengan jelas. Didefinisikan dengan jelas. Apa maksudnya? Nah, kalian bisa memperhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada gambar sayur-sayuran. Kumpulan dari sayur-sayuran ini maka disebut dengan himpunan sayur-sayuran. Ya, anggotanya terdiri dari ada wortel, sayur brokoli, kol, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lainnya ada himpunan buah-buahan. Himpunan buah-buahan terdiri dari
jeruk, pisang, pir, apel, dan sebagainya. Nah, jadi dia jelas anggotanya. Sedangkan yang tidak jelas itu maksudnya adalah yang bersifat subjektif, seperti himpunan orang ganteng. Jadi bersifat subjektif itu artinya setiap orang memiliki kriteria tersendiri terhadap orang yang dikatakan ganteng, orang yang dikatakan cantik, orang yang dikatakan kaya. Itu bersifat subjektif. Jadi dia tidak jelas. Sedangkan kalau penggolongan himpunan itu didefinisikan dengan jelas. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengingat tentang himpunan yang pernah kalian pelajari? Kalau sudah, Ibu lanjutkan ke relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Jadi dia ada kata kuncinya. Relasi, kata kuncinya adalah hubungan. Hubungan antara siapa? Anggota satu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Misalkan himpunan A dan B. Jadi relasi yaitu hubungan antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Bentuk penyajian relasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bentuk penyajian relasi itu ada 3. Apa saja? Mungkin kalian sudah pernah membaca materi ini sebelumnya. Ada yang tahu bentuk penyajian relasi? Bentuk penyajian relasi ada 3. Kita misalkan dulu ke contoh ya. Wayan menyukai warna merah. Made menyukai warna hitam. Nyoman menyukai warna merah dan Ketut menyukai warna biru. Jadi dari informasi tersebut kita dapat melihat terdapat berapa himpunan? Ya, 2 himpunan, yaitu himpunan anak, yaitu Made, Wayan, Nyoman, Ketut. Wayan, Made, Nyoman, Ketut. Ini termasuk dalam himpunan anak. Dan himpunan warna, yaitu merah, hitam, biru. Nah, kalau informasinya seperti itu, bagaimana cara kita menyajikannya dalam bentuk relasi? Yang pertama, dengan menggunakan diagram panah. Nah, namanya diagram panah itu harus ada tanda panah. Ini kita perhatikan tanda panah. Kita buat dulu 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A misalkan nama anak, Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Sedangkan himpunan B adalah himpunan warna, yaitu merah, hitam, dan biru. Kita pasangkan sesuai dengan informasi yang ada. Wayan menyukai warna merah. Jadi Wayan dihubungkan dengan tanda panah dengan himpunan B, yaitu warna merah. Made dihubungkan dengan tanda panah
menyukai warna hitam. Nyoman menyukai warna merah, dihubungkan dengan tanda panah ke merah. Dan Ketut menyukai warna biru, dihubungkan dengan tanda panah ke biru. Terus yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, kalian sudah belajar tentang himpunan. Masih ingat cara penulisan himpunan? Diawali dengan tanda? Ya, tanda apa? Tanda kurung kurawal. Sama, di sini juga ditandai dengan tanda kurung kurawal. Kurung buka wayan, karena menyukai merah, kita koma merah. Made, koma hitam. Nyoman, koma merah. Ketut, koma biru. Kemudian juga ditutup dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Nah, yang ketiga itu menggunakan diagram Kartesius. Karena menggunakan diagram Kartesius, tentunya sama seperti dengan menggambar pada koordinat Kartesius. Kita buat koordinat Kartesius terlebih dahulu. Pada sumbu X kita misalkan adalah himpunan A. Himpunan A yang terdiri dari nama-nama anak dan koordinat. Dan sumbu Y adalah himpunan B yang terdiri dari nama-nama warna. Jadi kita hubungkan wayan dengan merah bertemu pada satu titik. Made warna hitam, nyoman warna merah, dan ketut warna biru. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami bentuk penyajian relasi? Nah, mungkin kalian bisa mencoba dengan contoh soal yang lainnya. Fungsi atau pemetaan. Apa itu fungsi atau pemetaan? Fungsi merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan tepat satu dengan anggota himpunan yang lain. Nah, ciri fungsi dari himpunan A ke himpunan B diantaranya yang pertama, himpunan A dan himpunan B bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, pasangan setiap himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Himpunan A tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Yang ketiga, setiap anggota A harus memiliki pasangan di himpunan B. Yang keempat, anggota himpunan B boleh tidak memiliki pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah, untuk yang B boleh tidak memiliki pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah, untuk memahami syarat-syarat tersebut, kita lihat contoh fungsi dan bukan contoh fungsi. Kita lihat contoh pertama. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Kita lihat, ini bukan merupakan himpunan kosong.
Apakah anggota dari A memiliki satu pasangan di B? Tepat memiliki satu pasangan di B? Ya. Apakah ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan di B? Tidak ada. Akan tetapi himpunan B ada yang tidak memiliki pasangan di A. Apakah itu boleh berlaku pada fungsi? Ya, itu boleh berlaku. Jadi contoh yang pertama ini merupakan fungsi. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, himpunan A tepat memiliki satu pasangan di B. Memiliki satu pasangan di B, akan tetapi ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan di A. Apakah itu boleh berlaku pada fungsi? Ya, itu boleh berlaku. Jadi ini merupakan suatu fungsi. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu kita perhatikan bahwa terdapat salah satu himpunan A, yaitu B ini, memiliki dua pasangan di B. B memiliki pasangan 2 dan B berpasangan dengan 4. Apakah boleh berlaku pada fungsi? Ya, tidak boleh. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Kemudian contoh yang keempat, apakah ini fungsi atau bukan fungsi? Nah, kita lihat bahwa terdapat salah satu anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan di B, yaitu C. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa membedakan yang mana merupakan fungsi dan bukan fungsi? Ya, bagus. Ibu harap kalian sudah paham ya. Kita lanjut ke menentukan domain, kodomain, dan ring. Ibu berikan contoh sebagai berikut. Domain. Apa itu domain? Domain merupakan daerah asal. Dari contoh yang diberikan bahwa daerah asal yaitu pangkal dari tanda panah. Daerah asal. Jadi semua anggota himpunan A, yaitu A, B, C. Itu merupakan domain. Sekarang kodomain merupakan daerah kawan. Daerah kawan adalah semua anggota himpunan B. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada istilah ring. Apa itu ring? Merupakan daerah hasil. Semua anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A. Anggota B yang mempunyai pasangan di himpunan A adalah 1, 2, dan 3. 4 tidak mempunyai pasangan di himpunan A. Jadi anggotanya hanya 3. 1, 2, dan 3. Bagaimana? Ibu harap kalian sudah paham. Ibu lanjutkan ke menentukan banyaknya fungsi. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA sama dengan A, banyaknya anggota himpunan B adalah NB sama dengan B. Banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. Contohnya, jika banyaknya himpunan A adalah 2,
banyaknya anggota himpunan B adalah 3, banyaknya fungsi dari A ke B adalah 3 pangkat 2. Dan hasilnya adalah 9. Bagaimana? Apakah kalian paham? Kemudian menentukan nilai fungsi. Apabila terdapat suatu fungsi f memetakan x ke ax plus b dengan x anggota domain f, maka rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax ditambah b. Menentukan nilai fungsi. Contoh, suatu fungsi ditentukan oleh f memetakan x ke 3x ditambah 2. Tentukan rumus fungsi fx. Yang ke B, rumus fungsi f dalam kurung x ditambah 1. Yang ke C, nilai f dalam kurung 2. Yang ke D, nilai a jika fa sama dengan 8. Kita jawab yang nomor A. Rumus fungsi fx. Dari sini kita langsung peroleh sesuai dengan rumus yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Rumus fx sama dengan 3x ditambah 2. Untuk yang B, rumus fungsi fx ditambah 1. Kita perhatikan, jika fx sama dengan 3x ditambah 2 sebelumnya itu, kemudian sekarang yang ditanyakan adalah fx ditambah 1 sama dengan, nah, lihat yang ada di dalam kurung ini. Di sini x ditambah 1. Maka kita ganti x ini dengan x ditambah 1. Jadinya 3 dalam kurung x ditambah 1. Nah, x diganti dengan x ditambah 1. Ditambah 2. Ditambah 2. Sama dengan 3 dikalikan x. Hasilnya 3x. 3 dikalikan 1. Hasilnya 3. Ditambah 2. Kita kumpulkan menjadi 3x ditambah, ini 3 ditambah 2 hasilnya 5. Disederhanakan menjadi 3x ditambah 5. Bagaimana? Bisa Ibu lanjutkan? Kita lanjut ke bagian C, nilai F2. Jadi X-nya di sini kita ganti dengan angka 2. Jadi 3X berarti 3 dikalikan 2 ditambah 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kita lanjut ke bagian D. Nilai A jika FA sama dengan 8, maka tentukanlah nilai A. Fx sama dengan 3x ditambah 2. Nah, sekarang karena diketahui FA, kita ganti x dengan A. FA sama dengan 3A ditambah 2. Berapa nilai FA? Yaitu 8 sama dengan 3A ditambah 2. 8 dikurangi 2 sama dengan 3A. Ini kita pengerjaannya seperti aljabar biasa ya. Jadi diperoleh 6 sama dengan 3A. Kita balik 3A sama dengan 6. A sama dengan 2. Jadi nilai A jika FA sama dengan 8 adalah 2. Ini soalnya kebalikan dengan soal nomor C. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 soal yang dapat kalian kerjakan sebagai latihan di rumah. Ada 3, 1, 2, dan 3.
Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami dan menyimak videonya dengan baik. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.